Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star atau HWS ya, Matic tahun 2012. Nah ini yang masih modelnya C24 ya. Nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah dari tampilan fisik kita perhatikan mulai dari depan. Jadi dari depan sama dari belakang juga nggak apa-apa. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil ini dia masih lurus. Dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini kita perhatikan sambungan antara bodi mobil ya. Jadi bodi mobil sambungannya ini kita sebut nut ya. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan ya. Jadi batasan-batasan antara parts dari bodi bagian luar mobil. Nah terus yang kedua yang perlu kita perhatikan, di permukaan bodi mobil dia memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa satu persatu. Nah termasuk juga di bagian kaca, terus habis itu velg, ban ini juga masih tebal, mungkin sekitar 80% masih ada. Nah kita kelilingin mobil, ban belakang pun juga masih tebal. Nih masih ada sekitar 80%. Jadi kita kelilingin mobil, lampu-lampu juga kita cek, semua bagian komponen-komponen yang ada di luar mobil kita periksa. Kita cek satu persatu. Nah ini dia juga untuk pintu slidingnya juga bisa dibuka dengan remote ya. Jadi coba kalau kita buka. Nah ini dia kuncinya nih ya, terpisah dengan remote ya. Jadi untuk buka pintunya bisa dengan remote juga bisa nih. Oh ini ngunci, kita buka dulu ya. Nah jadi masih berfungsi ya. Jadi elektriknya masih berfungsi. Nah kita periksa juga nih, jangan lupa Serena ini kan banyak pakai elektrik ya untuk sliding door, terus bagian-bagian yang lain. Nah kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Nah setelah kita pastikan kondisi bagian luar sudah oke, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah ini tadi sudah ya kuncinya. Nah ini posisi terkunci, ini posisi terbuka. Nah sekarang kita masuk ke dalam, apa saja yang perlu kita periksa. Nah pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perlu periksa adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap ya. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah terus habis itu pedal juga perlu kita perhatikan, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah terus di masing-masing kolong jok juga perlu kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Seperti itu. Oke. Nah setelah kita cek, kita pastikan kondisi mobil oke. Nah barulah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan bagaimana kondisi interiornya masih oke atau tidak. Terus habis itu dashboard juga kita perhatikan. Nah ini di video ini juga akan kita lihat satu persatu, jadi jangan di skip. Nah terus plafon juga perlu kita perhatikan kondisinya juga masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi dari jok juga perlu kita perhatikan. Nah ini joknya dia sudah dilapisin dengan bahan kulit ya, seperti itu. Oke. Nah setelah kita cek, kita pastikan interior kondisinya aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Adapun juga kita periksa apakah di packing-packingnya, kalau packing juga penggantiannya juga tidak begitu mahal ya perbaikannya. Nah terus di kolong juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada
rembesan-rembesan di bagian kaki-kakinya, terus di bagian kolongnya juga pastikan bahwa tidak ada kropos. Nah, terus level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil amannya dari sisi mesin. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, sekarang ini dia colokannya di sini. Sekarang kita coba start mobil ya. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam, kita bisa rasakan dengan kita pegang setir. Dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim yang masuk. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi yang pertama, engine mountingnya jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Terus mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Nah, berikutnya coba kita perhatikan di kilometernya ya. Nah, Nissan Serena ini kilometernya di 105.000. Jadi dia service record Nissan. Jadi service terakhir, service berikutnya nanti di 109.000. Terus habis itu juga di sini masih lengkap ya. Jadi kita buka dulu nih. Saya bungkus dengan plastik biar enggak kotor. Nah, ini coba kita buka. Jadi masih lengkap. Jadi di sini buku servis juga masih lengkap. Jadi dari awal dia servis di Nissan, terus buku manual juga masih lengkap. Nah, apabila kita mencari mobil, pastikan antara kilometer ya. Jadi kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan baik luar dan dalam, terus habis itu dengan rekod servis yang ada itu dia cocok ya, sesuai sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, di bagian sini ini ada buat buka ini, buka tangki bensin, cuma kita nggak buka karena nanti mengganggu pintu sliding doornya. Nah, ini kita buka kap mesin ya, kap mesin. Nah, di bagian sini ada pengaturan. Nah, di sini buat tutup pintu ini yang elektriknya, karena dia elektriknya cuma hanya di bagian kiri ya, yang sliding doornya. Jadi dia masih berfungsi juga. Nah, ini coba kita buka. Nah, masih berfungsi secara normal. Sekarang kita tutup lagi. Nah, oke. Nah, di sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan sudah retract. Nah, ini ada kisi-kisi AC. Nah, sekarang kita sebelum ke depan kita periksa juga nih door trim. Nah, kondisi door trim juga secara keseluruhan juga masih bagus. Nah, ini ada wood panelnya. Nah, di bagian sini ada buat tombol central lock, lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Nah, terus jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas. Nah, ini sealer ya. Sealer pada pinggir-pinggir pintu ini kita periksa, kita pastikan bahwa sealer pintu kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin ini dia di sini, ada di sebelah kanan sedikit. Nah, kita dorong ke sebelah kiri. Nah, Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin X-Trail yang 2000 cc ya. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, yang pertama kita bisa dengarkan suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya itu halus. Terus ritmenya itu juga konstan beraturannya, jadi dia beraturan. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, nah di bagian kap mesin juga ada sealer. Jadi bagian pinggir-pinggir kita periksa, pastikan bahwa sealernya kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas pada bagian mesin. Nah, terus di bagian depan ini besi yang memanjang nih, kita sebut apron. Jadi apron kita periksa, kita perhatikan jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, untuk
samping-samping, oh ya lupa, samping-samping sini juga kita periksa nih, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Nah, untuk memastikan mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang terselip yang susah untuk dibersihkan. Nah, oke. Bagian mesin sudah kita periksa, sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya. Oke, kita kelilingin mobil. Nah, bagi yang mencari mobil MPV keluarga dengan kapasitas 7 penumpang ya, 7 penumpang yang boxy, kapasitas luas, untuk jalan-jalan keluarga juga enak. Terus habis itu pada zamannya juga termasuk mobil yang peminatnya juga banyak. Sampai sekarang juga peminatnya juga masih oke. Dealer Nissan juga tersebar. Hampir semua bengkel juga bisa menanganinya. Mungkin Nissan Serena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian sini dulu ya. Oke. Nah, di sini dia belum elektrik ya, belum elektrik tapi pintunya sudah vakum. Jadi nanti kita coba pas pada saat kita tutup ya. Nah, oke. Nah, saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya, legroom masih cukup besar. Ini jok bisa dimaju mundurin. Terus habis itu untuk headroom juga cukup besar. Nah, terus sekarang kita ke bagian baris ketiga dulu. Nah, ya. Nah, di baris ketiga ini legroom juga masih lumayan, bisa dapat space yang ini lumayan lagi nanti jika kita bisa majukan jok yang baris kedua. Terus habis itu di bagian sini ada seatbelt 3 titik ya, ada 2. Terus habis itu ada 2.1. Nah, pelipatan bangku ini dia bisa 100% dilipat ke samping. Dia dilipat ke samping. Terus habis itu jok ini juga bisa reclining, dia bisa rata jadinya. Jadi kalau ini digabungin sampai ke bagian depan ini dia bisa buat di bagian tengah ini dia bisa buat tidur jadinya. Tidur bener-bener tidurnya flat seperti itu. Oke. Nah, terus ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Di bagian sini ada buat pegangan ya, buat pegangan, ada tempat gantungan baju. Nah, bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada horden ya buat nambah privacy. Nah, sedangkan horden di bagian tengah sudah hilang di pemilik sebelumnya ya. Jadi bisa ditambahin juga sih. Nanti bisa. Nah, di sini ada lampu baca. Terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke baris kedua-nya. Nah, di sini. Oke. Nah, baris kedua bisa duduk 2 penumpang dewasa secara normal. Terus habis itu ada senderan tangan untuk menambah kenyamanan duduk. Terus habis itu jok di baris keduanya juga kita bisa putar sehingga jok baris keduanya bisa menghadap ke belakang. Jadi kalau kita mau meeting kecil di mobil juga bisa. Terus habis itu di bagian sini ada lampu baca. Terus habis itu AC juga sudah double blower ya. AC sudah double blower, kisi-kisinya juga masih oke, AC juga masih dingin. Nah, di sini ada pengaturan AC-nya sampai 3 level ditambah dengan auto. Nah, ini ada lampu baca, di sini juga ada tempat buat pegangan tangan, dia panjang sampai ke belakang. Nah, terus habis itu di bagian sini ada cup holder, terus sama ini di sini ada tempat buat kita naruh makanan, sama buat ada cup holdernya juga 2. Di sini ada kantong penyimpanan ya, kiri dan kanan. Nah, terus ini ada head unit kiri dan kanan. Dan dia dia ngambil ini dari depan ya, seperti itu, ngambil mirroring dari depan seperti itu. Oke. Nah, bagian tengah dan belakang sudah kita periksa. Sekarang kita tutup. Nah, ini seat beltnya jatuh. Nah, di sini juga dia ada seat belt. Kalau kita duduk dibalikin, ini jadi ada seat belt 2 titik. Jika kita bangkunya kita balikin menghadap ke belakang. Nah, di sini juga ada seat belt 3 titiknya ya kalau kita ngadap ke depan. Seperti itu. Oke. Nah, dia juga sudah vakum ya. Jadi kalau misalnya kita tutup tidak terlalu rapat. Nah, ini. Nah, dia ngerapat sendiri seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada spoiler, terus habis itu ada kamera mundur.
sama dia kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger belakang sama ada wiper belakang. Ada 2 sensor parkir ya. Terus sama di bagian sini juga salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Nah, sekarang kita buka pintunya. Untuk buka pintu di sini dia modelnya model congkel ya. Oke. Nah, kita bisa periksa juga nih di bagian pintu bagasi sealernya. Pastikan bahwa kondisi sealer masih oke. Bagian tulangan pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah, space bagasi juga masih luas. Saya pengalaman tahun yang lalu road trip Jawa ini masih bisa muat koper besar dengan posisi berdiri. Di sini koper medium bisa masuk. Nah, di sini ada tempat buat dongkrak ya, dongkrak sama toolkit. Nah, di sini buat menurunkan ban cadangan. Ada tempat penyimpanan juga di bagian sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa. Ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini ban juga masih tebal, masih ada 80% lebih. Nah, ini dia nih. Buka tadi bisa dengan remote, bisa dari depan, serta dia bisa ini dari sini. Nah, dia langsung elektrik ya. Oke. Nah, lupa saya tadi di bagian pintu sana, di pintu sini ini bisa kita periksa juga sealer ya. Nah, sealer di sini kita bisa periksa juga untuk memastikan pintu aman. Nah, terus apalagi ya. Nah, ini tampilannya bagian tengah. Sekarang kita tutup lagi. Oh, lupa, kalau tutup nih dia dari sini. Nah, ini kita pencet tombol. Nah, jadi pintu elektriknya masih normal. Sekarang kita periksa lagi di bagian pintu depan. Nah, door trim pintu depan kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini tampilan bagian depan. Sekarang kita periksa dashboard ya satu persatu. Nah, untuk setir, dia setir juga kulit jeruknya masih bagus nih, dan setirnya juga masih bagus. Jadi dia belum di retrim ya. Jadi dia menyatu, bukan bahannya bahan soft touch ya. Nah, ini cluster speedometer. Nah, di bagian sini ada buat lampu sen ya. Jadi lampu sen, lampu fog lamp, lampu dim, sama lampu besar kecil ada di bagian sini pengaturannya. Nah, di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, tuas transmisinya ada di sini. Dia di bagian setir. Nah, ini ada ininya juga pengaturan. Nah, ini buat membuka tuas transmisi ya. Jadi kalau misalnya ini C-vlog ya. C-vlog di bagian sini. Nah, terus rem tangannya dia ada di kaki nih. Nah, di bagian sini ada buat pengaturan buat power ya, power sama snow kalau salju. Nah, di sini buat mati nyalakan motor listrik ke pintu sliding door. Nah, di bagian sini ada overdrive, ada tombolnya juga. Nah, di bagian atas sini ada tempat penyimpanan tertutup, remote masih ada. Dia head unitnya mereknya Pioneer ya. Mereknya Pioneer. Nah, di sini kisi-kisi AC juga masih dingin. Nah, terus ada pengaturan buat AC di bagian sini. Nah, di bagian tengah. Jadi di sini ada buat arah semburan angin AC. Di sini kalau kita pencet buat ini defogger belakang. Nah, di sini ada suhu AC. Nah, kalau dipencet dia buat mati nyalakan AC. Nah, di sini ada kecepatan angin AC dan dia juga auto ya, auto climate control juga nih, ada autonya di sini. Nah, terus di sini kalau kita pencet buat ventilasi luar dan dalam. Di sini ada tombol lampu hazard, di sini ada colokan rokok, bisa kita jadikan sebagai power outlet. Nah, di bagian sini ada cup holder 2 nih. Nah, cup holder ada 2, kita masukin. Nah, terus di bagian sini ada asbak. Ini ada asbak. Di sini ada tempat penyimpanan, bisa buat naruh-naruh koin. Di sini juga ada tempat penyimpanan juga. Jadi banyak ya storage-nya. Nah, terus di bagian tengah ini ada senderan tangan juga. Nah, di bagian tengah sini juga ada konsol yang bisa 4 cup holder ditambah buat tempat naruh barang. Nah, ini juga bisa dilipat ya. Nah, oke. Nah, terus di bagian sini sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini juga ada airbag, di sini juga ada airbag, kisi-kisi AC. Nah, terus di sini laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada cup holder juga bisa nih masuk nih. Botol kecil bisa. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Bagian atas ada handle
tangan. Nah, sun visor di bagian penumpang depan ada cermin, ada tutupnya. Terus spion bagian tengah sudah bisa diatur level kesilauannya. Di sini ada lampu baca, terus sun visor bagian supir ada tempat buat nyelip-nyelipin barang, tapi dia tidak ada kaca. Bukan barang sih, kertas ya, kertas atau mungkin kartu ya, seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan juga nih, kecil nih, tempat penyimpanan. Nah, di bagian sini bisa sebagai cup holder sama tempat penyimpanan terbuka juga. Oke. Nah, mungkin sekian ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 tipenya HWS atau Highway Star Matic tahun 2012. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga, deskripsi mobil saya cantumkan lengkap di keterangan di bawah video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah, bisa. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, sebelumnya kita test drive dulu ya. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini. Nah, kita pas di hook ya. Stok juga banyak sampai ke bagian sini nih, seberang juga banyak tuh stok. Jadi pilihan banyak. Nah, lokasi kami ada di Bekasi di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama kita tinggal lurus sedikit ketemu bundaran, belok kiri, pas di sini, pas di hook Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe ya, dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, terus follow juga di sosmed kami ya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Nah, serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.